Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan jurnal yang berjudul Penataan Kepartaian dan Perbaikan Struktur Politik dalam Sistem Politik Demokratis, yang beranggotakan saya sendiri Juna Indra Dewantara, Saya Ilma Nabila. Dan saya Nadia Hirliana Putri. Yang pertama, sistem kepartaian. Sistem kepartaian di Indonesia mengalami perbedaan jika dilihat dari sudut pandang sejarah politik. Perbedaan ini diantaranya akibat dari tipikal sistem politik yang berlaku. Di Indonesia, secara bergantian sistem politik mengalami sejumlah perubahan dari demokrasi liberal tahun 1950 sampai 1955. Rezim politik otoritarian dari tahun 1959 sampai 1965. Rezim kediktatoran militer dari tahun 1966 sampai 1971. Rezim otoritarian kontemporer dari tahun 1971 hingga 1998. Lalu sempat kembali menjadi demokrasi liberal. Pada saat ini adalah demokrasi Pancasila. Sistem kepartaian di Indonesia mengalami perubahan sesuai dengan pergantian tipe sistem politik. Tipikal sistem kepartaian apa yang berlaku di suatu negara. Sistem kepartaian di Indonesia mengalami perubahan sesuai dengan pergantian tipe sistem politik. Tipikal sistem kepartaian apa yang berlaku di suatu negara. Secara sederhana dapat diukur melalui fenomena pemilihan umum. Dari sisi jumlah misalnya, suatu negara dapat disebut bersistem satu partai, dua partai, atau multipartai. Dapat dilihat dari berapa banyak partai yang ikut serta di dalam pemilu. Perkembangan perbedaan ideologi cukup fundamental, sehingga sulit bagi pemilih partai yang satu untuk berpindah ke partai yang lain. Ideologi yang fundamental menentukan sistem kepartaian yang digunakan di dalam suatu negara. Demikian pula di tingkat parlemen, perbedaan ideologi tersebut membuat sulitnya menciptakan kondisi koalisi akibat perbedaan ideologi yang cukup tajam. Sistem partai berkuasa adalah sistem kepartaian di mana di suatu negara dapat sejumlah partai. Tetapi ada sebuah partai yang selalu menekankan pemilihan umum dari satu periode ke periode lain. Partai yang selalu menang tersebut menjadi dominan di antara partai-partai lainnya. Dilihat dari sisi basis massa, dukungan pemerintah maupun kemenangan kursi mereka di setiap pemilihan umum. Sistem partai berkuasa ini ada pada masa Orde Baru. Golkar selalu memimpin suara di setiap pemilu mulai dari tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Kemudian, partai politik adalah organisasi politik yang bergerak di dalam sistem politik. Partai politik memiliki sejarah panjang dalam hal promosi ide-ide politik dan tingkat masyarakat ke tingkat negara. Lebih lanjut, perlu kiranya diberikan definisi mengenai partai politik yang digunakan dalam tulisan politik yang diajukan oleh Edmund Burke tahun 1839. Partai politik adalah lembaga yang terdiri atas orang-orang yang bersatu untuk mempromosikan kepentingan nasional secara bersama-sama, berdasarkan pada prinsip-prinsip dan hal-hal yang mereka setujui. Definisi Burke ini tampak masih abstrak, oleh sebab tidak semua partai secara empiris memperjuangkan kepentingannya. Ini tampak misalnya dalam tulisan Robert Michael tentang The Iron Law of Oligarchy atau Hukum Besi Oligarki. Robert Michel menyatakan bahwa partai politik sebagai sebuah identitas politik, sebab sebuah mekanisme tidak secara otomatis mengidentifikasi dirinya dengan kepentingan para anggotanya, juga kelas sosial yang mereka wakili. Partai sengaja dibentuk sebagai alat untuk mengamankan tujuan, juga menjadi bagian dari tujuan itu sendiri. Sebuah partai, kepentingan masa pemilih yang telah membentuk partai kerap kali terlupakan oleh sebab terhalangi oleh kepentingan birokrasi yang dijalankan pemimpin-pemimpinnya. Definisi ini
juga dikemukakan oleh Joseph Schumpeter pada tahun 1976 yang menyatakan bahwa partai politik bisa berperan sebab para pemilih warga negara sendiri tidak terorganisasi secara baik untuk memenuhi kepentingan di dalam negara. Selanjutnya saya akan membahas mengenai pokok pembahasan dari jurnal kami, yaitu masalah yang pertama mengenai penataan kepartaian. Tujuan penataan ini adalah agar tercipta sistem kepartaian yang efektif dan dapat memberikan pertanggungjawaban publik, yaitu memperjuangkan aspirasi rakyat. Langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk menuju sistem kepartaian yang efektif adalah restrukturisasi sistem kepartaian dalam menopang sistem kepartaian yang efektif, yaitu dalam konteks hubungan eksekutif dan legislatif yang bersifat check and balance. Masalah kedua, yaitu perbaikan struktur politik. Tujuan perbaikan ini adalah untuk menyempurnakan konstitusi sesuai dengan dinamika kehidupan politik nasional dan aspirasi masyarakat, serta perkembangan lingkungan strategis internasional, mengembangkan institusi politik, demokrasi, dan mewujudkan netralitas pegawai negeri sipil, Polri, dan TNI, serta memantapkan mekanisme pelaksanaannya. Perbaikan struktur politik ini dapat dilakukan dengan 1. Mengkaji dan menguji materi atas Undang-Undang Dasar 1945, 2. Menyeimbangkan kekuasaan lembaga-lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif, 3. Menyeimbangkan tanggung jawab dan kewenangan antara negara dan masyarakat, serta antara pusat dan daerah. Berikutnya, 4. Mewujudkan keterkaitan yang makin kuat antar daerah berdasarkan potensi dan prospek pengembangan daerah-daerah yang bersangkutan. Yang kelima, mewujudkan komunikasi, informasi, serta edukasi dan advokasi mengenai kesetaraan dan keadilan gender. Dan keenam, mewujudkan netralitas politik pegawai negeri sipil, TNI, Polri secara bertahap dan sistematis. Dan yang terakhir yaitu mewujudkan sistem birokrasi pemerintahan sipil yang bersih, profesional, dan netral secara politik. Masalah yang ketiga yaitu adalah peningkatan kualitas proses politik. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum, meningkatkan kualitas partisipasi politik dan organisasi kemasyarakatan, serta partisipasi politik dan organisasi kemasyarakatan. Dan partisipasi politik rakyat, peningkatan kualitas proses politik yang dapat dilakukan di sini adalah yang pertama yaitu meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemilihan umum, antara lain menyempurnakan undang-undang pemilu, dan kedua meningkatkan kredibilitas dan independensi lembaga penyelenggara pemilu. Yang ketiga yaitu menjamin kebebasan berserikat dan berkumpul setiap warga negara melalui organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan yang dipilihnya berdasarkan aspirasi masing-masing. Antara lain, menyempurnakan undang-undang keormasan. Berikutnya, cara keempat yaitu menyediakan fasilitas perundang-undangan dan peraturan yang menjamin kebebasan masyarakat dalam berpolitik sesuai dengan aspirasi dan kepentingan politiknya. Antara lain yaitu dengan menyempurnakan undang-undang partai politik, di mana peningkatan kualitas proses politik dilakukan oleh legislatif dan eksekutif dalam penyusunan undang-undang secara terus-menerus dan harus disempurnakan sesuai dengan aspirasi masyarakat yang sedang berkembang. Sekian presentasi dari kelompok kami, ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.